dalam bentuk P4 atau bisa juga dalam bentuk mandi. Nah, sebelum Ibu jelaskan tentang Canva, cara membuat Canva, Ibu jelaskan dulu cara atau langkah-langkah membuat teks prosedur. Yang ini juga sudah kalian pelajari di kelas 7. Yang pertama, tentunya buat dulu judulnya. Judulnya dibuat semenarik mungkin. Yang menarik itu apa? Kalau misalnya kalian buatnya adalah prosedur membuat makan, kita orang tertarik dengan makanan itu sehingga pengen membaca teks yang kalian buat. Kemudian menarik perhatian pembaca. Yang kedua adalah membuat tujuan. Kemudian judul dibuat bisa jelaskan tujuan dari teks prosedur tersebut. Jadi kalian membuat teks prosedur ini misalnya prosedur membuat nasi uduk. Tujuannya untuk apa? Misalnya melestarikan makanan khas daerah atau menumbuhkan minat bagi remaja untuk bisa membuat teks nasi uduk. Kemudian yang ketiga ada alat dan bahan. Coba kalau kamu buat nasi uduk, air termasuk alat atau bahan? Bahan. Kalau periuknya termasuk pancinya termasuk alat. Ya. Kemudian langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini harus kalian susun secara sistematis. Tidak boleh misalnya hidupkan kompor terus baru cuci beras. Mungkin enggak? Enggak. Siapkan dulu baru cuci beras dan selanjutnya. Kemudian yang terakhir, sempurnakan dengan petunjuk. Di sini ada saran dan kesimpulan. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Canva di HP kalian masing-masing. Ke Play Store dulu, kemudian download Canva. Tampilannya seperti ini. Jangan lupa daftar ya. Setelah itu login. Selanjutnya kalian dapat perhatikan template seperti pada slide ini. Nah, setelah ada tampilan begini, kalian siap menggunakan Canva. Apakah dalam bentuk PPT, apakah nanti dalam bentuk P4, atau nanti bagian kalian bisa menggunakan seperti membuat mading. Kalau menurut kalian udah selesai, nah terakhir baru download. Jangan lupa perhatikan dengan benar slide demi slide agar kalian mendapatkan hasil yang menarik dan bagus. Kelompok berapa? Ya, ketuanya? Ya, sekretarisnya? Ya, anggotanya siapa aja ini? Kamu? Iya? Iya. Semuanya sudah install aplikasi Canva-nya? Sudah, Bu. Ini kamu mana? Ya. Coba. Oh, oke. Sesuai dengan materi pelajaran kita hari ini tentang teks prosedur. Nah, pelajaran kita berdiferensiasi dengan konten. Jadi konten kalian tentang apa? Jadi kita hari ini materinya proses pembuatan
Oke, kalian kan sudah belajar bagaimana cara membuat teks prosedur. Sekarang silakan kalian gunakan aplikasi Canva untuk membuat teks prosedur. Setelah itu nanti kalian presentasikan di depan kelas. Silakan ya. Ya, gimana, sudah jadi? Coba dilihatin. Ini aplikasi Canva dalam bentuk apa? PPT. Kemudian kalian juga buat dalam bentuk madingnya? Udah jadi? Ya, coba dilihatkan. Oh, cantik ya. Bagian yang pertama itu slide pertama apa? Asal-asal hidup sama manfaatnya. Oh, yang slide kedua? Alat dan bahan. Ya, yang ketiga? Yang ketiga dan keempat itu Cara membuat, dan yang terakhir? penutup dan saran. Penutup dan saran. Oke, nanti dipresentasikan di kelas ya. Terima kasih. Selanjutnya ini kelompok berapa? Kelompok 3. Siapa ketuanya? Ya, sekretarisnya? Ya, kamu anggotanya siapa? Ya? Kamu? Iya, kalau ini? Oke. Pertemuan kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang penggunaan aplikasi Canva atau tools visual. Udah diinstal? Ya, coba lihat punya kata kelasnya. Iya, kamu naik. Iya, benar, kamu naik. Jadi sesuai dengan yang telah Ibu jelaskan pada pertemuan terdahulu, bahwasanya kalian akan menggunakan aplikasi Canva untuk pelajaran teks prosedur, metode pembelajaran berdiferensiasi konteks, bervariasi konten. Kalian mengambil konten apa? Membuat jus alpukat. Oke, udah tahu kan sistematika membuatnya? Apa? Coba ulangi, masih ingat bagaimana cara membuat teks prosedur? 1. Yang pertama ada Orientasi. Kedua, ada alat dan bahan. Yang ketiga, ada cara pembuatannya. cara pembuatan. Yang terakhir, Ada penutup dan yang berisi saran. Oke, sekarang silakan kalian buat urutan sistematika tersebut menggunakan aplikasi Canva. Ya, coba lanjut. Ya, lanjut. Terus, oh ya, terima kasih. Dan kemarin juga selain di PPT, kalian juga harus bisa menggunakan aplikasi Canva untuk mading. Ya. Silakan diperagakan mana madingnya. Ya, madingnya di slide pertama mana? Ya, orientasi, asal dan manfaat. Slide kedua. Ada alat dan bahan. Ya, slide ketiga. Cara pembuatannya. Slide keempat. Penutup dan sarannya. Iya, penutup dan sarannya. Nanti yang sudah kalian buat PPT dan mading ini dipresentasikan di depan kelas, di depan teman-teman kamu. Oke? Oke, terima kasih. Pemanfaatan pojok baca untuk diskusi kelompok dalam pembelajaran PJBL. Pojok baca Ki Haji Ahmad Dahlan dimanfaatkan untuk pembelajaran PJBL, pembelajaran dengan proyek membuat presentasi menggunakan aplikasi Canva. Selanjutnya ini kelompok berapa? Kelompok 2. Jadi pembelajaran kita teks prosedur dengan memanfaatkan aplikasi Canva dan metodenya adalah PJBL atau pembelajaran proyek. Ya, minggu kemarin Ibu sudah jelaskan bagaimana cara membuat teks prosedur dan teks itu kamu buat di Canva. Siapa ketuanya?
Sekretarisnya? Ya, anggota. Kamu siapa ini? Ya, selanjutnya kamu? Ya. Ya. Sudah diinstal aplikasi Canva-nya? Udah, coba kamu. Ya, kamu? Ya, oke. Sekarang aplikasi Canva itu kalian buat kalian gunakan untuk membuat PPT dan mading. Oke? Oke. Udah jadi aplikasinya? Canva-nya udah jadi? Ya. Coba digeser satu-satu ya. Ini yang pertama, slide kedua, slide ketiga, keempat, kelima, terakhir mana? Sudah terakhir? Masih ada, Bu. Ada, terus mana lagi? Ya, udah, terus sampai terakhir, udah terakhir ya. Ya, kalian juga harus membuat dalam bentuk mading. Coba dijelaskan. Mana perkenalannya, orientasinya? Terus alat dan bahan sebelah sini, kemudian cara kerja. Ya, terus penutupnya mana? Jadi nanti mading ini kalian jelaskan atau nanti dengan PPT kalian presentasikan di depan kelas. Bisa? Oke. Baik, ini kelompok berapa? Kelompok keempat ada di pojok baca Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oke, ketuanya siapa? Saya Rahmat Hidayat. Oh, kemudian sekretaris? Anggotanya? Kamu? Iya, lanjut. Kamu? Oke, sudah diinstal aplikasi Canva-nya? Coba Ibu lihat. Oke, bagus. Kamu mana? Belum ini bonusnya. Oh ya, ini sudah bagus. Nah, kemarin pertemuan dahulu Ibu sudah jelaskan bagaimana menggunakan aplikasi Canva untuk pembelajaran teks prosedur dengan metode PJBL, yaitu adanya sebuah proyek. Nah, proyek itu hari ini kalian kerjakan. Nanti pertemuan berikutnya kita akan adakan tes. Oke, udah selesai. Ya, coba berapa slide? Ada 7 slide. Slide pertama, slide keduanya apa? Nama kelompok. Terus slide ketiga, manfaat atau orientasi ya. Slide keempat, alat dan bahan. Slide kelima, langkah-langkah kerjanya. Kemudian slide selanjutnya penutup. Ada lagi? Terakhir, oke. Pemanfaatan Canva kemarin Ibu sudah jelaskan menulis mading juga. Coba kalian juga sudah buat madingnya? Ya, silakan diperlihatkan. Ya. Coba slide pertama apa? Judul. Slide kedua manfaat. Slide ketiga alat dan bahan. Slide keempat dan terakhir penutup. Oke, besok dipresentasikan di depan kelas. Jadi ini namanya pelajaran kita tentang teks prosedur, memanfaatkan aplikasi visual yaitu Canva dengan metode pembelajarannya PJBL. Ada proyek. Apa proyeknya? Adalah membuat teks atau membuat PPT dengan memanfaatkan aplikasi Canva. Oke, terima kasih. Baik, ini kelompok berapa? Kelompok 5 juga melaksanakan kegiatannya di pojok baca Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oke, jadi kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang membuat teks prosedur menggunakan tools visual yaitu aplikasi Canva dengan metode pembelajaran PJBL. Ada proyek. Apa proyeknya? Membuat ya presentasi dalam berupa Canva, dalam berupa PPT dan mading. Oke, coba Ibu lihat dulu mana aplikasi Canva-nya udah diinstal apa belum? Oh ya, ini ya sudah diinstal.
Sekarang kamu lihat ikon-ikonnya di situ, bisa membuat PPT, bisa juga dibuat untuk mading. Oke, sekarang kemarin beri tugas membuat PPT dan mading kan? Oke, silakan dibuat PPT-nya sekarang. Udah selesai bikinnya? Ya, coba slide pertama itu isinya apa? Judul. Nama kelompok. Ah, Kedua, asal-usul ya, manfaatnya. Ketiga, bahan-bahan sama alat yang dibutuhkan. iya, Keempat, cara membuat. ah, terima kasih. Yang dalam bentuk PPT-nya sudah jadi? Yang dalam bentuk itunya, madingnya? Ya, silakan dibuka. Nah, bagus sekali. Coba dijelaskan apa ini? Proses pembuatan nasi kuning dari kelompok kita. Ini nama kelompok kita. Ah, Nah ini asal usul nasi kuning. Terus ini ada bahan-bahan sama ini manfaatnya. Ini cara membuat sama ada alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat nasi kuning. Ini juga saran dari kami. oh iya. Ya, bagus. Terima kasih. Nanti ini kalian presentasikan di depan kelas dan setelah itu kita adakan evaluasi. Oke? Dengan metode pembelajaran PJBL berbasis proyek dengan diferensiasi konten yang kami pilih adalah cara membuat sampingan dengan menggunakan PPT dan metode juga sama. Perkenalkan, nama saya Nadia Maira. Ini ada dua alpukat berasal dari Meksiko dan Amerika Tengah. Alpukat digunakan ke Indonesia mulai perjalanannya sekitar tahun 1920 sampai 1950. Alpukat Tadi dulu. Kedua, tambahkan gula sesuai selera masing-masing. Masukkan es batu dan tambahkan air secukupnya. Tutup blender sampai teksturnya menjadi halus. Jika sudah halus, tuangkan minuman tersebut ke gelas yang sudah disiapkan. Kalian dapat menambahkan topping sesuai selera kalian supaya lebih menarik. Dan saran ikut manfaat busa tepat dan cara pembuatannya. Saat membuat busa tepat, perhatikan takaran gulanya karena gula kurang bagus untuk kesehatan. Kalau bisa dikurangi takaran gula.